Kita mau sama-sama nyanyi lagu ini. Kita mau memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja, yang sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Shall praise you now. Bersama-sama nyanyikan. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising you. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Shall praise you Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising you. Sama-sama katakan. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. And nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising you. Oh, 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 we praise you now. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Masih ada sukacita, amin.
kita. Angkat tanganmu, haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. sekali lagi katakan dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat Sekali dunia. lagi katakan dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat Sang dunia. penebus juru selamat. Sang penebus juru selamat Sekali lagi dunia. katakan sang penebus juru selamat. Sang penebus juru selamat dunia. Bisa saat pemain bagi Tuhan kita. Setelah ini kita akan mendengarkan pengumuman. Kami persilakan. Silakan. Silakan duduk. Ya, shalom semuanya. Waduh, masih lemes ini. Shalom semuanya. Luar biasa, puji nama Tuhan. Di siang hari ini kita dapat beribadah bersama. Kita dapat memuji Tuhan luar biasa. Nah, ini saya ada pengumuman nih. Tadi di depan sudah dapat form, sudah isi form di depan. Nah, di dalam form ini itu kita untuk apa namanya? Untuk pendataan kita. Jadi ada nama, ada TTL, ada alamat. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita berdoa dulu untuk persembahan. Kita persiapkan persembahan kita. Saya kasih waktu, mungkin sekitar 30 detik. Setelah itu saya akan pimpin dalam doa. Oke, saya akan pimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih siang hari ini Tuhan, Kau sudah menyertai perjalanan kami Tuhan, hingga kami sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan. Kami sudah memuji, sudah menyembah nama Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati Tuhan supaya persembahan yang kami berikan adalah yang terbaik daripada kami Tuhan. Berkati juga supaya yang kami berikan bukan yang kami sisakan, tapi bukan yang kami sisakan, tapi yang kami sisihkan Tuhan. Berkati buat setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati untuk pelayanan di gereja ini Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kami di tempat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberi Tuhan, berkati hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memberi dan berdoa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, saya lanjut ke pengumuman ya. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang buat yang pertama kali hadir. Ini kayaknya wajah-wajah baru ya, banyak wajah baru. Saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Nah, kita ibadahnya setiap hari Minggu jam 12 siang. Jadi jangan lupa minggu depan saya tunggu ya. Nah, kita juga ada ini form. Nah, di form ini ada nama, tanggal lahir, alamat. Nah, ini diisi alamatnya jangan alamat palsu ya. Kalau alamat palsu nih dangdut jadinya. Dan di sini ada kontak juga, ada hobi, ada sudah ber-FA atau sudah tertanam di gereja,
Nah, kita juga membuka kesempatan pelayanan, pendaftaran pelayanan. Mungkin yang ingin pelayanan, kita membuka dalam bidang multimedia. Ada kameramen, ada komputer, ada lighting, ada director, dan juga ada soundman, ada fotografer, ada editor juga. Jadi kalau teman-teman rindu melayani tempat ini, kami sangat-sangat membuka kesempatan. Nah, caranya dengan isi form yang tadi ada di depan. Dan juga untuk musik, kita membuka pelayanan di gitar, keyboard, lalu bass, drum, WL, dan singer. Dan juga ada dancer, ada juga usher. Yang terakhir ini ada VJ atau talent. Nah, apa itu VJ atau talent? Nah, VJ itu nantinya kita setiap minggu dalam pengumuman kita akan menggunakan video dan nanti akan ada orang yang ngomong. Nah, sekarang ini saya sedang live. Jadi saya ini contohnya VJ yang live, seperti kayak gitu. Nah, kalau talent itu apa? Fungsinya talent. Nah, talent itu kita dalam satu bulannya akan membuat suatu video seperti etika gereja, seperti church attitude. Nah, nanti talentnya ini akan menjadi artisnya gitu. Kemudian jadi artis gak? Makanya daftar. Nah, terus untuk ibadah youth kita setiap minggu siang, jam 12 siang di tempat ini. Lalu kita ada juga FA Youth setiap hari Sabtu, jam 6 sampai jam 7. Jadi cuma 1 jam aja. Itu ada di sekretariat gereja, bertempat di Jalan Ruko Wilis nomor 9. Jadi Ruko Wilis Indah nomor 9. Nah, di FA ini kita ngapain aja? Jadi FA itu ada 3 moto besar. Yang pertama ada kesatuan hati, bertumbuh bersama dan menjangkau jiwa. Nah, nanti di FA ini banyak sekali kita seperti doa bersama, kita sharing firman Tuhan. Atau mungkin ada yang mau curcol, silakan. Contohnya, kak, kemarin loh aku habis PHP loh. Itu kan lagi kekinian. Atau enggak baper lah, itu bisa kita sharing karena FA Youth ini khusus anak muda aja. Dan nanti ada mentor-mentor yang akan mementori kita. Nah, yang terakhir ini kita ada Bible study. Ini yang baru nih dalam dunia youth. Jadi apa itu Bible study? Kita akan belajar lebih dalam mengenai Alkitab dengan gaya anak muda. Nah, nanti akan ada pengajarnya. Itu pengajarnya pasti kualitas top markotop ya. Itu kelasnya mulai Januari minggu ketiga. Nanti kalau teman-teman kepingin ikut bisa daftar. Nanti kita hubungi lebih lanjut. Dan juga nanti kita akan hubungi untuk Bible study-nya kayak gitu. Jadi ada pengajarnya, juga ada materinya tentunya gitu. Nah, itu akan jadwalnya setelah ibadah biasanya. Yang terakhir, nah kita kan kedatangan bintang tamu nih. Kasih tepuk tangan buat Raven Band. Nah, Raven Band hari ini nggak datang sendirian. Maksudnya apa nih? Jadi dia datang ke sini bawa kaset. Nah, teman-teman kalau kepengen dengerin albumnya dari Raven, itu bisa langsung di luar, ada kasetnya dijual berapa satu kasetnya? 30.000 saja. Nah, kalau teman-teman beli sama dengan membantu pelayanan dari Raven. Jadi Raven Band ini band yang melayani di gereja. Nah, yang terakhir nih. Jadi Raven ini singkatannya apa ya? Ternyata Raven ini singkatannya Resident of Heaven. Tak kirain Raven tuh kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 Raven. Oke, kayaknya waktu saya sudah cukup ya. Sudah cukup, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Takkan ku luangkan padamu mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyanyikan satu pujian. Christ is enough for me. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. To look before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you.
I need. everything I need. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Mari katakan sekali lagi. Kasih is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything, one more again, please. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Hanya Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Gak ada nama lain di muka bumi ini yang sanggup memberikan yang terbaik buat hidup kami selain nama Yesus di atas segalanya. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Kami yakin dan percaya Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Izinkan setiap kami semakin hari semakin sempurna sama seperti Engkau. Sebab itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Dan firman-Mu berkata, jangan seorang pun menganggap Engkau rendah karena Engkau mudah. Tapi biarlah kehidupan kami jadi teladan sebab Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak kalau kami Tuhan siang hari boleh menaikkan pujian ucapan syukur kami. Dan biarlah kami melakukannya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah waktu-waktu ke depan kami mau belajar lebih banyak lagi. Dan kami mau kenal lebih banyak lagi siapa Yesus dalam hidup kami. Sebab hanya Yesus yang mampu memberikan segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami boleh Tuhan jadi anak-anak muda yang dikatakan murid oleh Tuhan. Yang kami mau duduk, kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab kami yakin dan percaya firman-Mu yang akan memerdekakan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu. Biarlah apapun yang Mu sampaikan Tuhan adalah isi hatinya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami terus boleh belajar bersama. Mengenal dan lebih dalam lagi mengenal siapa Yesus. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan waktu firman-Mu Tuhan. Mari yang siap mendengarkan firman katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Oh nggak ada suaranya ya. Shalom. Apa saya ada di kebaktian anak muda atau di orang opa-opa ya? Soalnya setahu saya kalau di anak muda gitu shalom gitu, bahkan lebih keras dari pembicaranya gitu. Oke ya? Tapi kayaknya saya akan percaya saya benar ada di tempat anak-anak muda. Yang anak muda katakan amin. Itu masih sedikit. Oke, berarti masih ada yang tua gitu. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Gabriel Hanan. Orang memang lebih banyak panggil nama Hanan karena Gabriel itu lebih ke arah nama baptis. Saya mengucap syukur. Yang pertama pasti buat Tuhan Yesus.
Karena nggak mungkin tanpa dia saya ada di depan teman-teman gitu ya. Dan yang kedua terima kasih buat kepengurusan di tempat ini. Itu ada tokohnya tadi sudah maju ke depan. Thank you, saya udah dikasih kesempatan untuk bisa melayani gitu ya. Oke, gak usah pakai lama, kita akan belajar lebih dalam lagi siapa Tuhan. Dan saya rindu setiap anak muda, bahkan bukan hanya di kota ini, bukan hanya di ruangan ini, tapi saya rindu setiap anak muda kita akan mengalami paradigma yang berbeda. Sebab waktu kita masih punya paradigma yang lama, kita nggak akan bisa kenal siapa Tuhan lebih dalam. Dan kalau kita nggak kenal siapa Tuhan, apa bedanya kita dengan yang di luar, gitu ya. Dan siang hari ini saya ngobrol dengan Yoel, saya dikasih pakai tema hari ini dicari gitu ya. Wanted, dead or alive gitu ya. Lucu gitu ya, dicari hidup atau mati gitu ya. Mati atau hidup gitu. Kenapa tema ini yang saya ambil? Karena gini teman-teman, banyak anak muda yang bilang bahwa dirinya hidup, tapi ternyata dirinya mati. Banyak anak muda kesannya yang kelihatan mata hidup, padahal banyak yang mati. Sehingga saya rindu bahwa di event Natal kali ini gak hanya sekedar kita tahu bahwa Yesus lahir cuma punya tujuan untuk jadi juru selamat. Banyak anak muda tahu persis bahwa Yesus lahir itu punya tugas satu, namanya jadi juru selamat. Tapi ternyata waktu kita tahu bahwa Yesus itu lahir bukan hanya untuk jadi juru selamat. Kalau hanya sekedar jadi juru selamat, maka kita akan menempatkan Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan saudara dan saya untuk masuk ke kerajaan surga. Tapi seharusnya bukan itu aja. Yang seharusnya adalah Yesus itu lahir bukan hanya jadi juru selamat, tapi Yesus itu lahir jadi satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kita. Nah waktu kita nggak jadikan Yesus sebagai penguasa tunggal, berarti kehidupan kita bukan jadi orang hidup. Alias jadi zombie. Yang kelihatannya hidup, banyak orang tahu bahwa kita punya nafas, tapi ternyata di kehidupan kita nggak wujudin kehidupan. Jadi saya berharap kita mau punya paradigma yang baru bahwa Yesus lahir bukan hanya untuk jadi juru selamat. Kalau kita cuma jadikan dia juru selamat, berarti gaya hidup kita itu begini, berusaha untuk melibatkan Yesus untuk kita masuk ke kerajaan surga. Padahal Yesus bukan hanya untuk jadi kunci masuk kerajaan surga. Ada satu kunci yang luar biasa yang saya temuin, ternyata Yesus gak hanya sekedar jadi juru selamat saja. Nah kita akan belajar siang hari ini sama-sama apa yang seharusnya Yesus jadi tempat yang seperti apa dalam kehidupan kita. Sehingga kita jadi anak muda yang bukan hanya hidup, tapi benar-benar hidup. Nah tanya kanan kirinya dulu, kamu sudah hidup atau masih mati? Gitu. Loh tanya kanan kirinya, kamu hidup atau mati? Gitu. Kok gak ada yang ngomong ya? Oke, gak apa-apa deh. Kalau mungkin teman-teman taunya yang di brosur itu Yoel juga gak minta izin lagi itu kan. Dia tulis di bawahnya gitu, Gabriel Anan, Christian Match Network, itu nakutin loh. Oke, mungkin saya kasih gambaran sedikit, saya memang melayani di Kegerakan Pria Sejati, orang biasanya kenal Pria Sejati, tapi kalau di bahasa Inggrisnya memang namanya Christian Match Network gitu ya. Cukup berat loh nama itu, Yoel gak minta izin saya lagi muncul di DP-nya tulis Christian Match Network. Ini pelanggaran nih. Oke, jadi saya melayani Kegerakan Pria Sejati, terutama memang di track yang anak-anak muda, saya melayani tahun 2009 sampai hari ini. Tapi kalau ditanya kapan melayani anak muda, saya melayani anak muda mulai tahun 2006. Jadi Tuhan percayakan untuk saya ada di salah satu gereja yang memang komunitasnya memang ke anak-anak muda. Jadi saya tahu persis gaya anak muda sekarang, gitu ya. Makanya saya ingin tema ini akan menjadi satu pembelajaran buat kita untuk kita jadi anak muda yang luar biasa. Yang mau jadi luar biasa katakan amin. Masih setengah yang bilang amin ya. Oke, kita mau buka ayatnya. Apa seharusnya jadikan Yesus seperti apa? Apakah Yesus hanya sekedar juru selamat atau hanya sekedar Yesus jadi penembus dosa? Tapi kita akan belajar. Yuk, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kayaknya semua gak usah buka Alkitab udah tahu ayat ini. Anak muda tahu juga tentang ayat ini. Tapi sayangnya banyak anak muda tahu ayat ini tapi gak dilakuin. Kita akan belajar apa yang gak dilakuin. Ada di depannya. Oke, kita mau baca sama-sama dengan suara anak muda. Gitu ya. Yang anak muda katakan amin. Nah udah nambah, mulai nambah orangnya. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Sehingga ia telah
supaya setiap orang yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman ngomong, Tuhan bilang karena begitu besar kasih Allah. Berarti ada kasih karunia yang Tuhan kasih. Dia mengutus anaknya yang tunggal. Firman ngomong kayak gini, untuk kasih kehidupan yang kekal. Berarti Yesus lahir bukan sekedar jadi juru selamat dan penebus, tapi kalau mau jadi orang yang hidup kekal, mesti jadikan Yesus sebagai sumber kehidupannya. Kalau kita sekedar tahu dia juru selamat, tapi nggak jadikan dia sumber kehidupan, maka kita nggak akan libatkan dia 100% dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak jadikan Yesus benar-benar sesuai firman ngomong sebagai sumber kehidupan, maka buat saya pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan nggak akan pernah jadi dampak apapun buat Tuhan. Nggak akan pernah bisa gini, pancarkan kemuliaannya Tuhan. Kenapa? Karena cuma jadikan Yesus sebagai juru selamat, bukan sumber kehidupan. Contoh ya, ada di sini yang masih punya papa mama? Kayaknya semua punya papa mama gitu ya. Saya pengen tanya, ada yang berani di sini ngelawan papa mamanya? Ada? Minta duit gak dikasih, awas lu, itu ada. Ada yang masih mau ngelawan papa mamanya? Yang ada angkat tangan. Bertobat maksudnya kalau ada. Ini gak ada ya. Kenapa kok gak ada? Jangan tegang lihat muka saya memang tampan. Tapi gak usah kayak orang mau makan orang gitu. Boleh kasih senyuman buat saya? Dengan senyumnya manis semua. Ngapain kayak orang mau makan orang? Ya kita ngobrol sedikit, kita diskusi. Kenapa kok gak berani ngelawan papa mama? Ada yang bisa bantu saya? Halo? Susah ya pertanyaan saya. Saya perlu pakai bahasa Yunani Ibrani? Kayaknya kok gak ada yang jauh, kayak gak ngerti bahasa saya gitu. Saya ulang ya pertanyaannya. Kenapa gak berani, ada yang di ruangan ini gak ada yang berani ngelawan papa mama? Yang keras. Karena diberi kuasa. Berat ya. Yang sebelah sini diberi kuasa. Berat banget tuh bahasanya. Oke. Apa bro? Salah satu perintah Allah. Apalagi? Berat semuanya. Rohani semua jawabannya. Keren. Memang kalau di gereja itu semua pembicaranya rohani. Tapi kalau udah keluar rohana semua. Ada gak jelas yang diomongin. Apalagi? Hah? Karena orang tua. Ya iya sih orang tua. Karena orang tua. Asik. Ini kayaknya anak berbakti kepada kedua orang tua gitu ya. Ya saya setuju. Karena dia yang lahirin. Dia yang kasih kehidupan, setuju? Sama kan? Yesus juga gitu loh ternyata. Dia kasih kehidupan kekal buat hidup kita. Tapi kenapa kita gak pernah hormat sama Tuhan? Kenapa kita gak bisa libatkan Yesus sebagai satu-satunya penguasa tunggal? Bukankah kalau dia jadi sumber kehidupan berarti dia yang berkuasa penuh dalam hidup kita? Tapi pertanyaannya sekarang banyak anak muda gak pernah jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan loh. Mau bukti? Mari kita buktikan. Saya ingin tanya, kita mau jawab jujur ya? Yang mau jujur katakan amin. Oke. Siapa yang di sini sudah bisa naik sepeda motor? Katakan. Gak ada yang bisa naik sepeda motor ya? Yang bisa naik sepeda motor, naik motor. Angkat tangan, gak ada yang dia apa-apain kok, tenang aja. Oke, turun. Survei buktikan, mudah-mudahan gak ada di ruangan ini. Saya kemarin ke Balikpapan semuanya ada. Jawab jujur ya, siapa yang masih kalau keluar naik sepeda motor gak pakai helm? Sekalipun jarak cuma 200-300 meter depan rumah. Angkat tangan. Ada pasti. Turun. Ya toh, mentang-mentang 200-300 meter nggak pakai helm. Padahal peraturan harus pakai helm. Ya toh? Jawab jujur lagi. Yang belum punya SIM tapi naik motor. Ada? Tuh kan? Ada. Pertanyaan saya, kenapa kok itu dilanggar? Oh terus jawab gini, kan peraturan dunia. Oke, saya setuju. Iya kan anak muda itu batak, banyak taktik, ada aja jawabannya. Alasannya tuh banyak banget itu. Enggak, kenapa 200 nggak pakai helm? Kan cuma 200 meter, lihat. Banyak anak muda model kayak gini.
Padahal kalau kita gini sekarang simpelnya, kalau kita jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan, setuju nggak ada identitas yang Tuhan kasih buat kita? Setuju? Kalau kita jadikan Yesus sumber kehidupan atau orang tuamu kasih kehidupan buat engkau, bukankah berarti ada identitas yang orang tuamu kasih, betul? Mau kita ke mama pun pasti kayak saya, bapak saya namanya Yohanes. Pasti kemana-mana dibilang, tuh anaknya Yohanes, betul? Ada identitas yang dikasih. Nah Yesus juga kasih identitas loh. Sejak kita dilahirkan, sejak kita ditenun di kandungan ibu, Tuhan kasih identitas. Yuk kita mau baca apa identitas yang Tuhan kasih. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27 langsung. Tahu, pasti semua juga tahu ayat ini. Memang anak muda tuh gitu, tahu ayatnya tapi nggak dipraktekin semua. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Maka Allah menciptakan yang manusia, katakan amin. Oke. Yuk ulang, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan bilang kalau kita diciptakan persis yang Tuhan bilang, yaitu manusia yang namanya laki dan perempuan, ada identitas yang Tuhan kasih. Yaitu engkau dan saya serupa dan segambar dengan Allah. Berarti seharusnya gaya hidupnya kita itu gaya hidupnya Allah. Langkah kaki kita itu langkahnya Allah. Apa yang keluar dari mulut kita itu perkataannya Allah. Nah pertanyaan saya, kita udah dikasih identitas anaknya Tuhan serupa dan segambar, tapi naik sepeda motor nggak pakai SIM. Terus orang di sekitar kanan kirimu lihat kamu siapa? Setan. Nah kita kadang gitu, nyanyi gitu, jadikan aku bait sucimu. Ngomongnya di gereja kayak gitu, kayak saya jadi malaikat bilang ini, pret. Iya bener, jadikan bait suci tapi di belakang 200 meter nggak pakai helm. Entar kecelakaan yang disalahin yang nobrok lagi. Tuh gara-gara yang nabrak tuh, lihat yang disalahin yang nabrak. Padahal nggak sadar dirinya juga lakukan kesalahan loh. Terus kita bilang gini, jadikan aku bait sucimu. Terus goalnya gini, goalnya firman kan setiap manusia diciptakan untuk jadi serupa dan segambar, gitu kan? Jadikan semua bangsa murid gitu kan. Nah kita mau kenalin Yesus tapi kita masih melanggar aturan. Saya tanya lagi ya, yang lampu merah kalau jam 12 malam naik sepeda motor lampu merah diterabas. Langsung lewat, itu ada? Ada, masih ada, puji Tuhan ada yang jujur. Yang jujur dipulihkan. Tapi di belakangnya ada gambar salib di sepeda motor. Keren kan? Kelihatannya rohani ya. Kelihatannya ada Yesus dalam hidupnya. Tapi lampu merah terabas, ditanya kenapa terabas? Kan jam 12 malam. Ada aja itu anak muda. Banyak alasan. Tapi kita minta orang tahu Yesus dalam hidup kita. Ya mana bisa. Orang mau lihat gaya hidupnya kita, gaya hidupnya Yesus, tapi peraturan yang di pemerintah dilanggar semua. Keren ya. Tapi masih bisa loh, Natal ngajak teman-temannya yuk ke gereja kenal Tuhan Yesus. Tapi kita nggak pernah kenalin siapa Yesus. Itu namanya orang BODOH. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita nggak jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan. Kalau kita jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan, dia lahir di muka bumi untuk kasih kehidupan kekal buat hidupmu dan hidup saya. Harusnya jelas Tuhan bilang di Kejadian, engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tuh yang pertama aja kita nggak lakuin loh. Kita nggak pernah praktekin gaya hidupnya Allah. Worship leader, nyanyi sekali semua rebah, lawatan terjadi gitu. Tapi di luar ngomong, tuh mulai jajan penco gitu kan. Kata-kata binatang keluar semua. Jangankan kata binatang,
Jawab jujur ya, kalau naik sepeda motor atau naik mobil terus ada yang ngelewatin jos gitu, motong jalan kita responnya apa? Ada yang responnya gini, oh haleluya. Ada? Nggak ada setahu saya. Kalau nggak bilang gini, memang nggak teriakin, tapi wow gitu kan. Gitu tapi di depan mimbar, ku mau sepertimu Allah. Bel. Kalau saya jadi malaikat turun dari langit, itu tendangan tanpa bayangan. Cas. Matiin aja semua model orang kayak gitu. Yang ketawa kayaknya pengalaman. Yang diam aja pelaku. Yang pertama aja gak dipraktekin loh. Setuju gak kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, seharusnya apapun yang kita lakukan harus persis sama contohnya. Tapi kita udah langgar loh. Tapi kita bilang gini, Yesus lahir ke muka bumi untuk memberikan kehidupan, pret. Karena buat saya, percuma kita ngomong di gereja tapi di luar nggak praktekin firman, Tuhan bilang percuma. Tapi saya mau kasih tahu juga loh, teman-teman mungkin berkata gini, nggak apa-apa nggak dipraktekin, nggak apa-apa, tunggu aja waktunya. Saya kasih tahu ya, Yesus itu kasih kehidupan buat saudara dan saya cuma satu goalnya. Kalau orang anak muda biasanya bilang gini, bertumbuh. Salah. Kalau mau baca ayatnya, Tuhan cuma minta satu buat kehidupan saya dan saudara, yaitu berbuah. Jadi kalau kehidupan kita nggak berbuah, firman ngomong kita akan dibakar. Oke, saya ulang ya. Kalau kita nggak berbuah, kita dibakar. Nah gimana mau berbuah? Ngelakuin itu aja susah. Tapi bilang ini, Tuhan aku mau berbuah. Percuma. Sedangkan kalau kita bilang kita jadikan Yesus sumber kehidupan, yang pertama harusnya identitasnya Tuhan jelas buat kehidupan saya dan saudara. Bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti harusnya gaya hidup kita, tingkah lakunya kita, perkataannya kita sama dengan Yesus. Harus punya integritas yang benar di hadapan Tuhan. Tapi banyak anak muda enggak itu. Yang masih sekolah angkat tangan. Mau sekolah, mau universitas, terserah. Pokoknya urusannya dengan persekolahan lah. Angkat tangan, turun. Yang masih nyontek angkat tangan. Masih, kan? Haleluya. Gini bilang mau berbuah. Mau nyontoin Yesus. Emang Yesus contek waktu buat mujizat? Gimana ya caranya buat air jadi anggur? Tanya apa tugas anggur? Ada? Nggak ada. Yang lumpuh jalan itu, yuk ke ortopedi dulu. Gimana cara nyambung tulang? Ada? Nggak ada loh. Tapi di sekolah masih nyontek. Puji Tuhan. Gini mau bilang Yesus ada dalam hidupmu tuh gimana ceritanya gitu loh. Ngomong kanan kiri kalau kamu masih nyontek bertobat. Atau yang masih contek angkat tangan? Yang masih nyontek angkat tangan kanannya. Ayo jujur, angkat. Yang masih contek angkat tangan. Pegang jidatnya sendiri. Ayo pegang. Terus bilang sadar. Iya dong, sadarlah penuh bahwa Tuhan itu kasih namanya sumber kehidupan. Dan dia akan kasih identitas jelas, serupa dan segambar. Itu yang pertama. Oke, apa yang kedua? Saya cuma 2 poin aja siang hari ini. Yang kedua, kalau kita bilang dia adalah sumber kehidupan, dia lahir untuk kasih kehidupan, harusnya ada sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan buat hidupmu. Baca yuk sama-sama. Saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 3 kah? Mau pada stres semua. Yang satu aja gak dipraktekin sampai jam 3, saya berapa poin yang mau tak bukain. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Yang pertama kita udah sadar ya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti harusnya kehidupan kita harus praktekkan gaya hidupnya Allah. Yang kedua,
Udah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Yuk baca sama-sama dengan suara anak muda lagi. 2, 3. Karena kita ini diciptakan dalam untuk melakukan yang Ia mau. Saya baca ya. Karena kita ini buatan Allah. Yang buatan Allah katakan amin. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang diciptakan dalam Yesus katakan amin. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang sudah melakukan pekerjaan baik katakan amin. Mulai berkurang ya. Habis buatan Allah amin banyak. Dalam Yesus Kristus banyak. Pekerjaan baik mulai meling. Buka dulu ayatnya. Lanjut ya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang sudah hidup dalam Tuhan katakan amin. Nah berkurang lagi. Ada yang kedua, yang pertama dia kasih identitas, serupa dan segambar, harusnya praktek hidup kita persis kayak Tuhan. Yang kedua Tuhan bilang gini, karena kita ini buatan Allah, Tuhan sudah siapkan pekerjaan baik buat hidupmu. Tapi banyak anak Tuhan waktu ditanya gini, yuk kita mau survei aja ya di ruangan ini. Yang di sini anak muda angkat tangan. Anak muda itu intinya ya pokoknya muda lah. Kalau yang umur 40, 80 mau bilang muda gak apa-apa. Yang anak muda angkat tangan. Oke turun. Saya bikin tanya ya. Mau jadi anak muda yang kayak apa ke depan? Halo? Jawab pertanyaan saya. Kayaknya susah sekali jawab pertanyaan saya. Tahu anak muda kan? Kalau teman-teman ditanya, mau jadi anak muda yang seperti apa? Ayo jawab. Ayo jawab yang keras. Apa? Mau jadi kayak anak muda yang gimana ke depan? Sukses. Asik. Apa lagi? Non? Apa? Ya sukses ya, oke. Sukses dalam Tuhan, ya kan? Jawabannya rohani semua. Oh udah di gereja jawaban rohani semua, saya nggak berani jawab pertanyaan yang rohana. Apalagi? Cuma jadi orang sukses? Berguna, oke. Apalagi? Jadi berkat, berat rasanya. Kayaknya gantiin saya turun yuk. Ini jawabannya udah pada rohani semua. Apalagi? Apa? Wis membanggakan orang tua, wis berat. Apalagi? Wis ini lebih berat lagi. Habis berguna buat orang tua, sekarang berguna bagi nusa dan bangsa. Wis berat. Well kayaknya salah. Saya turun duluan deh. Jawabannya pada berat-berat semua. Apalagi? Udah itu aja. Kayaknya pendek sekali ya. Apalagi? Lu jawab. Kenapa? Jawab. Gak ada jawaban salah di sini, gak ada jawaban salah karena kita gak ulangan. Wih, jadi terang dan garam. Wih, berat juga. Aduh, apa lagi? Wih, kayaknya jawabannya pada berat-berat semua ya. Penghuni surga semua kayaknya. Kehidupan gak jelas, bilang jadi penghuni surga. Apalagi, kayaknya yang sebelah sini rame, yang sini sepi ya kayaknya. Yang sebelah sini dong, mau jadi anak muda yang gimana? Gak ada yang mau jadi anak muda yang baik yang di depan ya? Halo? Satu kali, kemarin di Balikpapan sama di Tenggarong Samarinda, saya ajukan pertanyaan ini. Mau jadi anak muda yang gimana ke depan? Jawabannya hampir sama, sukses, jadi garam terang, berdampak, berguna. Ada yang bilang lebih takut akan Tuhan. Wis, jawaban kalian juga serem, terang dan garam. Sorry ya, maafkan saya harus bilang ini. Buat saya jawaban kalian standar. Wis, pada nanya kenapa standar ya? Saya mau kasih tahu ya. Pertanyaan saya, mau jadi garam dan terang, kenapa masih ke depan? Kenapa jadi garam dan terang masih nunggu nanti?
Padahal firman ngomong sejak engkau ditenun dalam kandungan ibumu, engkau garam dan terang. Lucu kan, berarti orang udah garam minta garam. Ntar kena darah tinggi, kebanyakan garam. Orang sudah terang minta jadi terang. Makanya hidupnya gak jelasnya terang-terangan. Terus bilang gini, berdampak buat nusa dan bangsa. Kenapa nunggu ke depan? Emang selama ini kok gak berdampak? Gak pernah jadi buah buat orang sekelilingmu? Terus ada yang bilang gini, wah jadi kebanggaan orang tua. Oh selama ini gak banggain orang tua? Lucu ya, kenapa banyak anak muda udah tahu Tuhan bilang gini, engkau itu sudah garam terang, engkau itu sudah pasti harus berbuah, tapi baru bilang gini, jadi anak mudanya ke depan. Terus selama ini jadi siapa? Nangkep maksud saya? Lucu ya, orang udah diciptain jadi garam terang baru tanya ke depan mau jadi apa? Garam dan terang. Selama ini jadi apa hidupmu? Bilang mau berguna bagi orang tua, selama ini gak berguna kamu buat orang tuamu. Pantas orang tuamu pusing di rumah ngurusin kalian. Baru ke depan mau berguna. Oh berarti saya bisa pastikan yang bilang berguna ini nilainya turun terus dah, gak pernah naik. Bener toh, baru berguna ke depan kenapa gak sekarang? Yang lebih keren di Tenggarong ada yang bilang gini, oh biarkan hidupku mengalir seperti aliran air. Wis, kesannya rohani ya, ngikutin aliran Tuhan. Setahu saya air itu pasti mengalir dari atas ke bawah. Gak ada dari bawah ke atas, kecuali dipompa. Itu pun sampai ngos-ngosan yang pompa. Maksudnya apa? Kalau hidupmu dan hidupku baru bilang hidupmu mau mengalir, berarti kehidupanmu selama ini turun gak pernah naik. Kesannya rohani, masih bilang kesannya orang hidup, tapi gak hidup. Masih mau bilang mau mengalir seperti aliran air, saya mau bilang, orang air mengalir itu dari atas ke bawah. Berarti kehidupanmu masih mau mengalir, berarti kehidupanmu gak pernah naik tapi turun. Sedangkan Tuhan bilang di ayat ini, bilang ini, kalau engkau buatan Allah, engkau diciptakan melakukan pekerjaan baik. Apa pekerjaan baiknya? Tuhan bilang engkau pasti naik, enggak turun. Engkau pasti jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tapi banyak anak muda bukannya jadi pemenang, tapi keok. Kayak ayam kalah taruhan. Diadu ayam terus kalah. Terus kita masih bilang gini, anak Tuhan coy. Anak Tuhan dari Hong Kong. Ngomong anak Tuhan tapi hidupnya turun aja. Prestasi gak naik-naik. Kehidupan standar-standar aja, gitu-gitu aja. Tapi bisa bilang Tuhan Yesus hidup dulu dalam hidup kita, lucu ya. Bahkan yang keren, ada orang pakai takaran, ya, takaran kenal siapa Yesus, takaran jadikan Yesus sumber kehidupan lewat pelayanan. Tuh lebih keren lagi. Mentang-mentang worship leader udah ke ratusan gereja, terus bilang, wih keren, ada Tuhan dalam hidupnya. Buat saya enggak tuh. Jujur ya, saya mau bilang, saya enggak pernah takut sama WL kaliber kelas apapun. Saya enggak pernah takut sama pendeta yang model apapun, STH, MTH, MP, apa terserah lah. Kalau dia enggak praktekin itu. Saya enggak pernah takut. Tapi saya akan takut dan respect waktu dia jalankan firman. Saya akan jauh lebih respect. Bahkan Tuhan enggak pernah bilang gini, dia cari yang mampu. No. Tapi yang Tuhan cari yang mau. Di sampai titik hari ini, saya nggak pernah takut tuh orang mau pinter apapun tentang Alkitab, tapi saya akan lebih takut dan respect sama orang itu kalau dia praktekin apa yang dia katakan. Jadi saya nggak peduli mau kayak apapun, saya nggak pernah takut sama siapapun, kecuali dia memang orang yang benar-benar ada dalam kedaulatannya Tuhan. Saya pasti respect sama dia. Lucu ya, Efesus bilang kita ini dari semula Tuhan sudah siapkan pekerjaan baik. Tapi yang lucu kita nggak pernah praktekin pekerjaan baik. Tapi kita bilang Yesus juru selamat dan sumber kehidupan. Dari mana ceritanya?
Kita nggak pernah itu, nggak pernah takut akan Tuhan, nggak pernah punya kasih, nggak punya karakternya Tuhan, nggak pernah berbuah. Ini biasanya anak muda juga nggak lakuin. Di sini yang nggak pernah bolong saat teduhnya angkat tangan. Yang bolong angkat tangan, yang bolong. Senin, Kemis gitu kan saat teduhnya angkat tangan. Ayo jawab jujurlah. Malam hari ini, siang hari ini kasih karunia Tuhan berlaku buat hidup saya dan saudara. Jadi mari ngaku saja sama Tuhan. Saya ulang, yang saat teduhnya Senin, Kemis itu alias bolong-bolong angkat tangan. Turun, yang gak pernah saat teduh. Puji Tuhan. Enggak apa-apa. Siang hari ini saya cuma mau ingatkan buat teman-teman. Kalau kita jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan, kuncinya cuma satu, firman. Gak ada yang lain. Terus ada yang bilang gini, di Tenggarong juga lucu. Ada yang bilang gini, Kak gimana caranya baca Alkitab? Oh lucu loh. Ada yang bisa bantu saya cara baca Alkitab gimana? Oh, gak ada yang tahu juga cara baca Alkitab. Aduh, pantas tuh Alkitab lengket semua. Saya kasih tahu ya cara baca Alkitab ya. Yang sudah tahu cara baca Alkitab angkat tangan. Yang sudah tahu. Gak usah takut, gak ada jawaban salah. Yang sudah tahu cara baca Alkitab. Duh, gak ada yang tahu. Oke, saya ajari ya. Yang bawa Alkitab model ini siapa? Model maksudnya bukan model Alkitab, bukan yang pakai HP atau Android. Yang bawa angkat tangan, angkat aja Alkitabnya. Saya ajari ya, tutup dulu Alkitabnya. Dah? Buka Lukas. Lukas 1 ayat 1. Baca. Baca Lukas 1 ayat 1. Gak usah dibuka di sini, gak usah dibuka di sini. Baca 2, 3. Baca Alkitab kayak orang kumur-kumur habis sikat gigi. 2, 3. Oke, cukup sampai situ. Udah tahu cara baca Alkitab? Nggak nangkep. Pegang Alkitabnya, buka pasalnya, baca. Loh, bingung ya masih? Oke, tapi banyak anak muda bilang gini, susah baca Alkitab. Baca Alkitab itu gampang. Tinggal buka pasalnya, pegang Alkitabnya, buka pasalnya, baca. Itu cara baca Alkitab. Tapi yang keren banyak anak Tuhan gak mau saat teduh karena susah baca Alkitab, kan bingung. Lucu ya, lucu memang gak. Anak muda memang lucu-lucu sekarang. Dan saya mau ngasih tahu ya, penutup ya, pemain keyboard boleh maju. Saya kasih tahu yang terakhir. Saya ingin tanya, kita mau jawab jujur. Siapa di sini yang tahu namanya Yesus Kristus? Angkat tangan. Yang tahu. Nangkap pertanyaan saya ulang. Kayaknya next time saya pakai bahasa Inggris saja, di bawah terjemahin bahasa Yunani, Ibrani di bawah. Saya ulang. Yang di ruangan ini tahu namanya Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan. Oke, turun. Pertanyaan saya yang kedua. Siapa di sini yang kenal siapa Tuhan Yesus? Angkat tangan. Terus yang nggak angkat tangan bagian apa? Saya kasih tahu ya. Buat saya, mendingan nggak usah jadi orang Kristen kalau kalian cuma sekedar tahu. Kenapa? Karena orang di luar Kristen pun tahu siapa Tuhan Yesus. Teman-teman nanti tanya sama orang yang non-Kristen, tanya. Teman-teman non-Kristen ya tanya, siapa Tuhan Yesus? Mereka pasti jawab gini, Tuhannya orang Kristen. Tahu. Tapi waktu kita tanya ke mereka, kenal nggak siapa nama Tuhan Yesus? Mereka pasti nggak kenal.
Nah kalau saudara bilang orang Kristen tapi cuma sekedar tahu dan tidak kenal, jangan pernah mimpi masuk ke kerajaan surga, Tuhan bilang. Enggak cukup situ, ada yang nanya terusan nambah. Gimana caranya masuk surga? Tuh kan, ini lucu lagi orang tanya gimana cara masuk surga. Ada yang bisa bantu saya? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Gimana caranya masuk surga? Wis berat, bersama Yesus, berat benar. Hah? Kasih karunia. Ya, saya setuju itu kasih karunia. Saya ingin tanya, di sini yang punya rumah siapa? Oh, nggak ada yang punya rumah, terus tidur di mana? Ya, yang punya rumah dengan papa mama. Oke, saya ngerti kok. Oke, saya turun. Cara masuk rumahmu gimana? Ada pintu langsung gebrak masuk itu. Ada. Keren ya, rumah sendiri gebrak. Terus saya masuk, ini teman saya dari Surabaya, ada Kenny sama Dito. Nanti kalau mau kenalan silakan, minta nomor telepon juga silakan. Kayak orang promosi. Contoh nih, saya mau masuk rumah Kenny. Apa yang saya lakukan duluan? Ketuk pintu, betul? Coba bel atau ketuk pintu. Ada yang langsung kubrakan. Ada yang gitu. Ada ditangkap polisi ntar. Kalau masuk rumahmu juga gitu kan. Kalau pintu itu terkunci apa yang kalian lakuin? Ambil kuncinya dulu kan. Lalu buka itu pintu. Sama, mau masuk kerajaan surga juga pakai kunci. Pertanyaannya saya sekarang, kuncinya mana? Tutup aja Alkitabnya, saya sudah selesai. Saya ingin tanya, kuncinya mana? Yang bisa jawab dapat hadiah. Hah? Iman, berat semua jawabannya. Janganlah yang berat-berat. Simple-simple saja, yang anak muda simple aja gak dilakuin apalagi yang berat. Kuncinya mana? Salah loh kalau percaya. Tak kasih tahu ya kuncinya ya. Kunci yang tiap hari kamu bawa ke gereja taruh di sini. Dibawa kemana-mana. Persekutuan dibawa, gereja dibawa. Tapi di rumah taruh atas lemari. Tapi bilang gini, mau masuk kerajaan surga. Kuncinya aja gak dipakai. Mau masuk kerajaan surga. Kuncinya cuma satu, baca Alkitabmu. Kenal siapa Tuhanmu. Kalau kau nggak pernah baca Alkitab, kuncinya nggak pernah dibaca, gimana cara masuk kerajaan surga? Saya tahu, Tuhan bilang percaya saja pasti selamat. Tunggu dulu, ada sesuatu yang kita kerjakan. Bukan hanya percaya doang terus masuk surga. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Ya saya setuju, kasih karunia gratis, saya setuju. Tapi kita bukan hanya dikasih karunia buat jadi orang gampangan loh. Tuhan bilang gini, kerjakan keselamatan. Ada sesuatu bagian yang kita anu. Gimana caranya? Kenali siapa Tuhanmu. Tapi banyak anak muda kenali siapa Tuhan waktu ada masalah. Waktu kena putusin pacar, Tuhan tolong. Nilai turun, kok turun? Emang lu kira Tuhan pegadaian? Menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Saya mau kasih tahu ya, Tuhan bukan pegadaian. Tuhan itu sumber kehidupan. Tapi banyak anak muda jadikan Yesus itu penggadaian. Kantong mulai tipis, cari Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan bilang setiap orang yang dekat sama Tuhan selalu diberkatin. Tapi kalau udah dompetnya penuh, lupa. Perpuluhan lupa. Persembahan dicari yang paling kecil gitu kan. Tapi tiap hari minta diberkatin. Kalau saya jadi Tuhan, saya turun dari surga, turun ke bumi, ajar nih semua orang-orang. Ya iyalah Tuhan cuma dijadiin penggadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tuhan bukan penggadaian. Tuhan itu sumber kehidupan. Jadi kalau mau terima janjinya Tuhan,
terima berkatnya Tuhan. Oke, berjalan menurut kehendak Tuhan, kuncinya cuma satu, jadikan Yesus sumber kehidupanmu. Selesai Tuhan bilang. Saya rindu di momen Natal ini kita bukan hanya jadikan Yesus sebagai sumber juru selamat dan penebus. No, kita mesti tahu Tuhan bilang, engkau gak akan masuk ke kehidupan yang kekal kalau gak libatkan Yesus. Siang hari ini, kalau kita cuma cari Yesus waktu kita ada masalah, berarti kita harus bertobat 100 penuh sama Tuhan. Kalau kita cuma jadikan Yesus sumber juru selamat dan penembus, hari ini juga minta ampun sama Tuhan. Dan biarlah di momen Natal ini, Yesus lahir sebagai sumber kehidupan buat hidupmu dan hidupku. Maka Tuhan bilang, kehidupan kekal Tuhan akan berikan buat hidupmu. Mari tutup matamu. Terima kasih. Sebelum kita mau akhiri firman Tuhan siang hari ini, saya rindu setiap kita mau introspeksi dalam diri kita. Selama ini kita jadikan Yesus itu siapa? Apakah dia hanya jadi juru selamat buat hidupmu? Ataukah dia hanya sebagai penebus dalam hidupmu? No, waktunya kita jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan dalam hidupmu. Percayalah teman sahabat, kalau kita jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan, maka percayalah, janjinya ya dan amin buat hidupmu. Tapi yang Tuhan mau, mari nempel sama sumber kehidupan itu. Saya rindu kita semua tutup mata teman ini. Ambil waktu beberapa menit komunikasi sama Tuhan. Yuk mulai ngomong sama Tuhan. Tuhan lagi tunggu bukan hanya dari hatimu, tapi Tuhan juga tunggu itu keluar dari mulutmu. Mari bilang sama Tuhan, Tuhan mulai hari ini Engkau sumber kehidupanku. Sebab kami gak akan bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Biar worship leader naikkan pujian ini. Siap teman-teman yang di tempat duduk, gak usah naikkan pujian ini dulu. Mari jadikan pujian ini sebagai satu komitmen baru dalam hidupmu untuk kita melangkah di tahun yang baru, untuk kita melangkah di hari yang baru. Jadikan dia sebagai sumber kehidupanmu 100%. Tuhan gak pernah mau cuma setengah-setengah. Sebab yang saya tahu berkatnya Tuhan 100% penuh. Bahkan Tuhan bilang setiap pagi akan ada yang baru. Dan itu meluber dalam hidupmu. Masakan kalau Tuhan sudah kasih itu, kita gak berikan 100% juga kehidupan kita sama Tuhan. Saya juga rindu siang hari ini kalau harus ada pertobatan yang baru buat hidupmu. Mari fokus sama Tuhan, gak usah lihat kanan kirimu. Minta ampun sama Tuhan 100%. Semua, termasuk setiap pelayan di tempat ini, pengurus tempat ini. Jangan-jangan pelayananmu selama ini jadi pelayanan yang biasa-biasa karena gak pernah libatin Tuhan dalam hidupmu. Buat saya, mendingan tinggalkan pelayananmu, tapi jadikan Tuhan sebagai sumber buat hidupmu. Jauh lebih penting dari itu semua. Percuma kalian pelayanan dianggap rohani orang-orang sekitarmu, tapi kehidupanmu gak pernah jadikan Yesus sebagai yang terutama. Lebih baik gak usah melayani. Yes Tuhan. Memberi pertolongan. Amin Tuhan Yesus. Anugerah-Mu besar menimpa bagi. Biar musik saja naikkan pujian ini. Saya mau ngajak teman-teman
Bangkit berdiri tapi bukan hanya sekedar bangkit berdiri. Saya rindu anak muda di tempat ini jadi anak muda yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Anak muda yang benar-benar bergantung penuh kehidupanmu sama Tuhan. Sebab dia sumber kehidupan. Saya hanya mengundang teman-teman yang benar-benar mau jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan. Saya undang teman-teman bangkit berdiri sama-sama. Hanya yang mau saja, gak usah lihat kanan kiri. Karena Tuhan ingin berurusan pribadi sama hidupmu. Mari naikkan pujian ini, katakan Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk naikkan pujian ini dengan hatimu. Kita mau buat yang beda siang hari ini. Bukan hanya keluar dari mulutmu, tapi benar-benar keluar dari hatimu. Ini yang Tuhan tunggu. Siang hari ini momen yang terpenting bersama dengan Tuhan. Momen Natal ini menjadi satu titik untuk setiap kita boleh bangkit lagi jadi anak muda yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan gak pernah kasih pekerjaan yang gak baik. Tuhan bilang kalau kita ini buatan Allah, maka hidupmu sampai dengan akhir pekerjaan baik, karakter baik, identitas yang baik di hadapan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, yuk bereskan hatimu siang hari ini. Bereskan hatimu siang hari ini. Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, beri pertolongan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Mari saya rindu setiap anak muda, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sebagai bentuk penyerahan hidupmu. Bersamamu Bapa ya Tuhan, ku lewati semua, perkenananmu ya. Katakan dengan imanmu, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah. Katakan anugerah-Mu besar. Oh, anugerah-Mu besar melimpah. Katakan sekali lagi dengan iman, anugerah-Mu
anugerahmu besar melimpah. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari setiap anak muda yang mau bilang bahwa Dia sumber kehidupan, mari naikkan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, Engkau sumber hidup kami. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Engkau sumber kehidupan, Kau sumber segalanya. Kau penguasa tunggal alam hidupku. Tiada nama yang lain selain nama Yesus yang beri hidup, yang beri hidup. Kami mau Tuhan, jadikan Kau segalanya. Kami mau Tuhan, Kau jadi pokok akunya. Engkau sumber hidup, Engkau sumber nafasku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sahabat dengar, seperti yang Efesus bilang bahwa sampai dengan akhir hidupmu, semua yang kau kerjakan adalah pekerjaan yang baik. Sebab Tuhan sudah persiapkan dari semula waktu engkau diciptakan. Oleh karena itu saya mau berkata buat hidupmu, bahwa setiap tujuan hidupmu ada dalam tangannya Tuhan. Percayalah bahwa tujuan hidupmu ya dan amin berserta dengan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, kita mesti nempel sama sumber kehidupan itu. Kalau setiap kita selama ini gak pernah libatkan Tuhan dalam proses tujuan hidup kita, saya mau katakan bahwa engkau gak akan masuk kepada destiny Tuhan yang sudah Tuhan janjikan buat hidupmu. Bahwa Tuhan bilang kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan bilang kau pemenang bahkan lebih dari pemenang. Bahkan Tuhan berkata apapun yang dikerjakan kedua tanganmu Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan bilang kalau engkau tahu tujuan hidupmu bersama dengan Tuhan, Tuhan bilang apa yang gak pernah timbul dalam hati, apa yang gak pernah engkau pikirkan, apa yang gak pernah engkau lihat, Tuhan yang sediakan. Yang Tuhan mau setiap kita mesti nempel pada sumber kehidupan itu. Seberapa banyak dari anak-anak muda tempat ini yang mau berkata bahwa Tuhan, mulai hari ini Tuhan, aku mau jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan satu-satunya. Jadi penguasa tunggal dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan mau ambil komitmen Tuhan di momen Natal ini. Bahwa Engkau bukan hanya jadi juru selamat dalam hidup kami, tapi Engkau penguasa tunggal dalam hidup kami. Gak ada yang nama lain yang berhak kuasa hidup kami selain Yesus. Kalau mulai hari ini Tuhan, setiap anak-anak mudamu tempat ini bahkan hambamu, kami mau rindu berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau libatkan Tuhan 100% dalam hidup kami. Mari setiap anak-anak muda yang mau ambil komitmen yang seperti saya katakan tadi, mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan mau berdoa Tuhan siang hari ini buat setiap tangan-tangan yang terangkat dengan otoritas yang daripada Allah Tuhan. Seperti apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup hambamu, hari ini akan dikerjakan dalam hidup mereka Tuhan. Percaya Tuhan setiap Tuhan promosi, setiap tingkatan-tingkatan kedewasaan kerohanian yang hambamu rasakan, hari ini hamba impartasikan buat setiap anak-anak mudamu di tempat ini Tuhan. Bahkan setiap pemimpin, setiap pengurus anak-anak mudamu di tempat ini, seperti Tuhan sudah tetapkan dalam hidup hambamu, roh kepemimpinan itu hamba hari Tuhan impartasikan buat setiap anak-anakmu di tempat ini. Percaya Tuhan, dan kemenangan demi kemenangan Tuhan akan terjadi buat hidup mereka. Apapun yang mereka inginkan, apapun yang menjadi pengharapan mereka akan terjadi, bahkan lebih dari apa yang mereka pikirkan Tuhan. Berdoa Bapak, biarlah otoritas dari Bapak turun buat hambamu untuk memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Percaya dan hamba yakin Tuhan, setiap orang yang mengangkat tangan adalah orang-orang yang akan berjalan bersama Tuhan. 100% bergantung sama Tuhan. Hamba tahu proses gak mudah, hamba tahu Tuhan, bahkan iblis gak tinggal diam.
Tapi hamba percaya setiap keputusan yang diambil bersama dengan Tuhan akan ada kekuatan yang menyertai kehidupan mereka. Bahkan Tuhan bilang Roh Kudus itu akan menyertai kehidupan mereka sampai dengan akhir. Sampai ke finishing well yang sudah Tuhan tetapkan buat hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap pertobatan-pertobatan yang terjadi di momen Natal ini. Hamba percaya mereka akan menjadi anak muda yang luar biasa Tuhan pulang dari tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua pertentangan dunia, teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah Ya saudara boleh mengeluarkan terang yang sudah saudara terima tadi dari depan. Kita akan candlelight service. Ya, disiapkan, diangkat. Kita angkat sama-sama. Kita akan mengenang Yesus sang terang dunia, saudara. Makna Natal bagi kita. Holy night, the stars are brightly shining in this the night over dear Savior's womb. Long lay the world in sin and error binding till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoicing for yonder a new, a glorious hope. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Holy night, the stars are brightly shining in this night over dear Savior's womb. Long lay the world in sin and error binding
the soul felt this word, a thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder brings a new and glorious morn. Mari kita angkat fosfor kita, terang kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara, Natal mengingatkan kita bahwa sebelumnya kita ini hidup di dalam kegelapan. Kegelapan berbicara situasi yang suram, situasi yang kelam, mati, kehancuran, ketakutan, dan tanpa pengharapan. Mungkin di antara kita di sini ada yang sekarang diperhadapkan dengan studi kita yang suram, dunia kerja yang kelam, hubungan dengan teman yang mati, keluarga yang diambang kehancuran, dan ketakutan akan masa depan. Kita putus asa dan kehilangan harapan. Namun ada berita baik bagi kita semua. Yesus datang sebagai terang bagi kita. Yesus ada mengusir kegelapan itu. Yesus pasti menolong kita. Ya, Dia Yesus memberikan hikmat dalam studi kita, memberikan kreativitas dalam pekerjaan kita, menghidupkan kembali hubungan pertemanan kita, memulihkan keluarga yang berantakan, dan memberikan pengharapan akan masa depan. Hari ini, apapun yang kita hadapi, pastikan Tuhan Yesus Sang Terang itu hadir dalam hidup kita. Di mana ada terang, maka kegelapan akan menyingkir. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti ada pertolongan, pengharapan, dan kemenangan. Semua yang setuju katakan, amin. Mari kita datang padanya menyembah Tuhan sekali lagi dan mengundangnya masuk ke dalam bahtera kehidupan kita. The stars are brightly shining. It is the night over the Savior's throne. Long may the world in sin and never bind, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder brings a new and glorious morn. Fall on your knees, for hear the angel voices on night divine, all night when Christ was born, all night divine. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan, buat KKR Natal. Biarlah Tuhan api Natalmu ini Tuhan selalu menyala-nyala dalam kehidupan kami Tuhan, dalam keseharian kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat Kohanan yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Engkau berkati dia Tuhan dalam setiap perjalanannya Tuhan, dalam kesehatannya. Engkau makin pakai dia makin heran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari sekarang kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan menerima berkat. Kita sembah dia lalaba syalalaba kialalaba ya lalaba syalala ya lawas. Oh ya lalaba syalalaba ya lalaba ya lakialalaba ya nama ya lalaba syalalaba kialalaba. Oh syalalaba ya lalaba kialalaba ya lalaba syalalaba. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati dan menyertai engkau mulai sekarang sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang mendapatkan berkat dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang Tuhan Yesus.